الإسلام وكفى بها من نعمة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. Pada para orang tua, para guru, saya tidak sebutkan satu persatu karena kalau saya sebutin satu-satu ini kita begadang semuanya. Ini kata saya sudah bilang kalau bisa udah jangan ngomong, udah cukup, yang lain udah banyak. Ya, yang penting saya hadir ta'zim, ihtiraman kepada Habib Muhammad, tapi rupanya dipinta juga. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa ada 3 hal yang tidak boleh terpisah dalam diri manusia. Apa itu? Akal, ilmu, iman. Ketika orang berakal saja, tidak berilmu, tidak beriman, pasti jadi bajingan. Kalau punya ilmu saja dan punya akal, pasti jadi orang nggak benar. Bikinin dalil buat yang penting dapat duit. Karena mimpin tahlil pego terus, akhirnya dapat Avanza, dapat segala macam. Banyak yang begitu, banyak yang begitu. Makanya ilmu dan akal itu harus diikat dengan iman. Kalau udah ini 3 jadi komandannya, insya Allah susah tetap senyum, kaya nggak ninggalin majelis. Itu cara daripada untuk selamat di dunia dan di akhirat. Makanya ayatnya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, bukan famdahuni. Di tempat-tempat maulid kita banyak menyaksikan Nabi dipuji begini, Nabi dipuji begitu, Nabi dikata begini, Nabi dikata begitu. Insya Allah kita semuanya udah tahu. Tahu Nabi? Tahu Nabi? Belum, cuma kenal. Makan nasi tangan kiri, aku tahu Nabi. Ya? Kita harus memerangi segala kemungkaran yang ada di negeri kita dengan cara kita mengikuti Nabi. Sholawatnya aja masih sepi. Diajak demo, perut lapar nyari warteg. Aduh, loh sih. Jadi cara yang untuk mengokohkan keimanan di hati kita. Karena tidak semua orang benci pada kemaksiatan. Orang yang bisa benci kepada kemaksiatan adalah yang hatinya sudah diberikan kebencian itu di hati mereka masing-masing. Ada orang yang melihat kemaksiatan biasa saja. Makanya ilmu, akal, ilmu, iman. Kapan mesti ilmu yang maju, kapan mesti akal yang maju, kapan mesti iman yang maju. Banyak orang-orang sekarang ilmu dia punya, iman punya, akal nggak ada. Dia bilang apa? Maulid bin Abdullah. Itu namanya ilmu punya, iman punya, akal nggak ada. Dia nggak tahu yang kita rayakan hari lahir siapa ini. Tuh yang membina Abdullah kan maulid punya kambing beranak aja, tuh kambing gunting ngarepin 3 anaknya. Begitu satu kecewa, girang kambingnya lahir. Masa nabinya lahir gak girang? Jadi persoalan orang bisa memperingati maulid adalah rezeki dari Allah. Jadi nggak semua orang bisa gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya kasih kata kuncinya bahwa kita jangan pernah termakan opini. Saya tutup dengan cerita ini. Dulu ada bapak sama anak punya keledai. Bapaknya naik, anaknya nonton. Lewat di satu kelompok manusia. Apa katanya orangnya lagi kumpul? Emang dasar bapak nggak punya pikiran. Dia enak-enakan di atas keledai, anak suruh nonton. Kata bapaknya, dengar nggak? Semi'tu? Iya, udah sekarang saya turun, kamu yang naik. Anaknya naik. Lewat lagi di satu kelompok manusia. Emang dasar anak durhaka. Dia enak-enakan di atas, bapaknya suruh nonton. Semi'tu? Kata bapaknya, turun sekarang, kita tuntun. Lewat lagi satu kelompok. Emang dasar orang dua-duanya gila. Punya kendaraan nggak dinaikin. Udah kelewatan pekel nih bapak, terus sekarang kita gendong aja nih Himar. Jadi artinya kalau mau nemuin orang yang cocok sama kita semua, nggak ada yang cocok. Yang penting kalau kita mau tahu, kalau kepengen betul-betul cocok, yang benar-benar cocok, contohnya Nabi. Allah yang janjiin, Allah yang milihin kita imam Nabi. Yang memilihkan Nabi jadi imam kita Allah, yang menciptakan kebenaran, yang menciptakan kebagusan. Sahabat pun gak banyak tahu tentang hakikat Nabi. Sampai Nabi yang menyatakan, Ya Umar bin Khattab, atadri man ana? Tahu gak engkau siapa aku? Ana alladhi istaga ismallah bismi. Ismi biismillah. Wa huwal mahmud wa ana Muhammad. Dan sampai adanya kita pun dengan sebab adanya Nabi Muhammad.
Nabi Adam Abul Bashar, bapak pertama manusia. Perantara, wasilah. Tapi Nabi yang dimaksud oleh Allah. Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, tujuannya karena Allah mau menciptakan manusia yang namanya Ahmad Muhammad bin Abdullah. Jadi kata penutupnya, kalau mau cocok ikut Nabi. Kalau sudah ikut Nabi ada yang ngomong begini dan begitu, berarti pengikut Fir'aun. Agama cuma dua, benar apa enggak? Ngikut yang benar atau yang enggak? Kalau ngikut Nabi berarti nggak ngikut iblis. Kalau ngikut iblis berarti nggak ngikut Nabi. Udah kuncinya itu saja agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala Rasulullah.